Hai piknikers. Wah, rasanya udah lama nih kita nggak piknik lagi. Seneng deh sekarang tempat-tempat wisata udah mulai dibuka. Walaupun belum semuanya sih. By the way, pada piknik kemana nih di new normal? Kalau aku sih pilih wisata alam dulu deh, yang sekiranya masih aman ya. Nah, sekarang aku sedang menuju ke salah satu wisata alam di Bandung Timur yang tetap ngehits dari dulu sampai sekarang. Ya, tiada lain tiada bukan adalah wisata alam Batu Kuda. Buat kalian yang belum tahu kondisi rutenya atau ingin tahu situasi terkini di Batu Kuda, silahkan tonton terus ya sampai habis. Jangan lupa support kita terus dengan klik tombol subscribe, like, share, dan tentunya berikan komentar kamu ya tentang video ini. Perjalanan yang kami rekam ini datang dari arah Jalan AH Nasution Ujung Berung. Rutenya tuh dari jalan raya cukup mudah ya. Kamu tinggal lurus aja terus, nggak perlu mikirin belokan. Pokoknya lurus aja ya. Nanti kamu juga masih melewati bundaran Cibiru. Kalau menggunakan transportasi umum sih, kamu bisa naik angkot jurusan Cileunyi, terus nanti disambung lagi pakai ojek. Sebenarnya dari jalan raya ada beberapa pilihan jalan masuk untuk menuju lokasi Batu Kuda ini. Tapi semua aksesnya memang hampir sama sih, jalannya itu terbilang sempit untuk kendaraan roda 4. Nah, kalau kami sih pilih akses lewat Jalan Sadang Cibiru. Jalan Sadang ini kalau dari arah bundaran Cibiru, posisi berada di kiri jalan, tepatnya setelah pom bensin Cibiru. Jadi patokannya itu mudah aja. Kamu tinggal cari pom bensin Cibiru. Kalau udah nemu pom, siap-siap aja nyalain lampu sen ke kiri. Nah, tepat di samping pom, sebelahnya tuh ada jalan kecil, dimana di situ juga ada banyak tukang ojek yang mangkal. Nah, ini dia akses jalan yang dimaksud tadi. Ukurannya relatif kecil ya. Ini kita jalan pakai Avanza. Jadi kalau roda 4 tipe MPV seperti Avanza, Xenia, Calya dan sejenisnya itu masih oke ya. Karena ada beberapa spot di mana salah satu kendaraan harus mengalah. Jadi harus berhenti dulu, minggir dikit saat berpapasan. Tapi kalau menurut aku sih, justru kendaraan tipe MPV ini lebih ideal kalau dibawa bersama keluarga, karena selain muatnya banyak, biasanya cukup tanggung juga untuk melewati jalan yang kurang bagus. Yang jelas, kalau mau pakai kendaraan ke wisata Batu Kuda, tidak disarankan pakai mobil yang ceper, karena memang ada beberapa ruas jalan yang kurang bagus. Selain itu, lokasi parkirnya pun belum bisa dibilang kondusif. Ya, mudah-mudahan sih kedepannya sudah ada perubahan ya, khususnya untuk lokasi parkir. Ya, kurang lebih seperti ini situasinya guys. Dari awal masuk dari jalan raya itu, kita melewati pemukiman yang padat penduduk. Ini info ya buat kamu, kalau pas weekend itu di sini banyak orang yang olahraga seperti jalan santai, sepedaan menuju Batu Kuda. Jadi kalau bawa mobil pelan-pelan aja ya, santai aja. Batu Kuda nggak akan kemana-mana kok. Intinya kecepatannya disesuaikan ya. Pokoknya drivernya harus tetap fokus. Jangan sampai nyenggol kanan kiri. Atau mungkin kalau mau jalanannya sepi, kamu berangkatnya harus lebih pagi. Waktu awal masuk pertama kali ya melewati jalan ini kayaknya tuh jauh banget. Tapi ternyata pas dicek di Google Map, jarak dari jalan raya menuju wisata Batu Kuda itu hanya sekitar 5,4 km loh. Ini lewat Jalan Sadang ya. Jadi sebetulnya sih nggak jauh-jauh amat. Kalau kita pakai kendaraan roda 4, kita hitung kemarin, kita bisa sampai ke Batu Kuda itu sekitar 30 menitan. Ini pun karena jalannya kan kita tuh jalannya nggak sekenceng waktu di jalan raya gitu. Kalau naik motor ya tentunya lebih cepat lagi lah. Makanya dari pantauan aku sih, kebanyakan yang datang ke sini itu pada naik motor. Nah,
Kalau kamu hobi olahraga tuh kayak jogging, bersepeda, jalan santai, mungkin jarak 5 km itu nggak terbilang jauh ya. Apalagi kalau jalannya kan rame-rame tuh sama teman-teman, pasti lebih seru kan? Nah, kalau nemu jalan bercabang seperti di video ini nih, kamu ambil belok kiri ya guys. Hati-hati ya, pas di sini itu tanjakannya tuh pendek tapi lumayan menikung saat belok. Kalau perkiraan aku sih, di sini udah lebih dari 1 kilo perjalanannya. Sejak pertama masuk dari Jalan Sadang tadi ya. Dan kita masih melewati pemukiman padat penduduk. Di sebelah sini memang jalannya kecil ya, tapi mobil masih bisa masuk kok. Yang penting salah satu kendaraan ngasih jalan saat berpapasan. Ya saling pengertian lah, jadi jangan heran lagi ya kalau nemu situasi kayak gini. Pokoknya bawa enjoy aja lah. Kalau anak milenial sekarang bilang santuy bro. Oh iya, ini adalah situasi hari Minggu sebelum jam 8 pagi. Jadi yang saya catat itu waktu masuk dari jalan raya jam menunjukkan pukul 7.30 sampai pada akhirnya sampai di lokasi Batu Kuda jam 8. Ya sekitar 30 menitan lah ya. Info buat kamu kalau piknik weekend dan membawa kendaraan roda 4, saya sarankan berangkatnya pagi. Karena di atas jam 9 ternyata padat banget guys. Khawatirnya kamu nanti kesulitan masuk karena padatnya kendaraan yang mau parkir. Karena kan jalannya memang kecil. Di tengah perjalanan kita melewati area agrowisata yang namanya Alam Pasundan. Di tempat ini kamu bisa merasakan sensasi panen sayuran sendiri. Menurut info, tempat ini dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu aja. Jamnya tuh dibagi jadi 2 shift. Kalau pagi mulai jam 6 sampai jam 10. Kalau sore jam 15.30 sampai 17.30. Kayaknya asik ya, berasa punya kebun sendiri. Kalau aku sih belum sempat mampir. Mungkin next time ya, kalau ada kesempatan kita akan review. Setelah melewati Alam Pasundan tadi, jalan sekarang mulai rindang, mulai banyak pepohonan sepanjang jalan ini. Rasanya aroma alam pegunungan sudah mulai tercium dari sini guys. Suasananya mulai sejuk, seperti yang saya bilang di awal ya. Banyak orang yang berjalan kaki santai. Hati-hati ya nyetirnya. Memang rute ini udah jadi favorit untuk olahraga. Lumayan juga nih, kayaknya jalan kaki. Ini jalannya lumayan nanjak, tapi bagi yang udah biasa tentunya nggak jadi masalah ya. Malahan bagus buat melatih stamina. Sebetulnya ini baru tanjakan awal aja guys. Di depan nanti kita akan menemukan tanjakan yang lebih tajam saat mendekati lokasi wisata. Tapi tenang guys, nggak horor kok. Yang penting safe drive aja. By the way, kita sudah melewati jalan ini, berarti udah hampir setengah jalan. Kurang lebih 15 menitan lagi lah waktu yang dibutuhkan untuk menuju lokasi wisata Batu Kuda. Sekali lagi, ini kalau hitungan menggunakan kendaraan roda 4 ya. Sini di sebelah kiri ada warung, di situ banyak yang parkir, ada motor, ada sepeda. Jadi checkpoint juga ya. Bisa sambil istirahat sejenak, ngopi dulu mungkin, atau beli kebutuhan untuk di lokasi wisata nanti. Dari sini kita sudah semakin dekat ke lokasi wisata Batu Kuda. Jalannya di sini mulai kurang bagus, sudah diaspal sih, tapi sudah hancur. Kurang perawatan. Itu sebabnya saya tidak rekomen buat mobil yang ceper. Walau jalannya kurang bagus, saya cukup terhibur dengan pemandangan hijau sepanjang jalan.
Ya, berharap jalannya nanti diperbaiki oleh yang berwenang. Syukur-syukur kalau akses untuk kendaraan semakin mudah. Tentu makin banyak wisatawan yang senang berkunjung ke Batu Kuda. By the way, hati-hati juga kalau pas di tanjakan begini. Boleh cerita sedikit? Jadi di pengalaman sebelumnya ceritanya nih rombongan ibu-ibu nyarter angkot ke sini. Pas di tanjakan ada bebek nyeleneh lewat dengan santainya. Angkotnya harus ngerem. Jadi tekor tuh tenaga angkot karena harus berhenti di tengah tanjakan. Akhirnya ibu-ibu harus turun dulu sampai sopir angkotnya menemukan jalan yang rata. Tapi nggak selalu begitu juga kali ya. Tergantung bebeknya mau lewat apa enggak. Hehehe. Dan ini adalah belokan terakhir. Hati-hati di sini, tikungan jalannya juga kecil. Dari sini ke lokasi jalannya naik terus ya. Tanjakannya lumayan. Cuma mungkin karena jalannya kecil jadi nampak seperti curam. Sampai di sini kita sudah disambut hamparan hutan pinus. Artinya kita sudah sampai memasuki area lokasi wisata. Ya, sampai deh kita. Sebelum masuk, petugas memeriksa kita dulu, mulai dari pemakaian masker dan juga dicek suhu badannya sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Di sini ada dua area parkir untuk roda 4. Yang satu ada di dekat gerbang masuk. Dan yang ini area parkir bawah. Infrastrukturnya seadanya, berupa tanah dan batuan, tapi cukup aman. Tapi sekali lagi tidak rekomen untuk mobil ceper ya. Tiket masuk per orang Rp7.500. Mungkin sewaktu-waktu bisa berubah. Saat itu tidak ada biaya lain lagi. Mungkin harga tiketnya udah termasuk parkir ya. Tapi sah-sah juga sih kalau mau ngasih buat yang petugas parkirnya. Ini situasi parkiran deket gerbang. Kalau bawa orang tua kayak lansia gitu, usahain dapat parkiran di sini ya. Kalau di parkiran bawah tadi kasihan orang tua harus jalan nanjak menuju gerbang. Kalau memang penuh, kamu drop dulu orang tuanya deket gerbang masuk. Dan ini parkiran motor. Wow, banyak banget kan? Coba tebak, kira-kira berapa banyak pengunjung yang datang ke wisata Batu Kuda ini? Ini sebagai gambaran situasi weekend ya guys, tepatnya pada hari Minggu saat new normal diberlakukan. Banyak banget wisatawan yang datang ke sini. Mungkin setiap weekend tidak selalu sama ya.
Inilah situasi warna wisata hutan pinus di pagi hari ya guys. Lebih mantap memang kalau datangnya pagi-pagi ya. Suasananya sejuk, fresh, adem deh pokoknya. Pohon pinusnya bertengger dan menjulang tinggi. Wisata alam Batu Kuda ini memang merupakan kawasan hutan pinus terletak di lereng Gunung Manglayang. Tepatnya di Kampung Cikoneng, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Menurut info, luasnya mencapai 20 hektar, berada di ketinggian 1150 sampai 1300 mdpl. Dan kawasan ini berada di bawah pengawasan Perhutani Unit 3 Jawa Barat. Terlihat orang-orang yang udah datang lebih pagi. Ada yang langsung gelar tikar, ada yang terus lanjut trekking menuju situs wisata Batu Kuda. Tapi kalau kami sih langsung hunting spot terbaik dulu tuh gelar tikar. Soalnya kalau weekend gini makin siang tuh makin padat. Ya sambil sarapan dulu biar siap menghadapi tanjakan menuju situs Batu Kuda nanti. Oh iya, kalau kamu mau pasang hammock, itu loh yang buat rebahan di pohon itu. Kamu bisa sewa dengan harga sewanya 20.000. Lama sewanya seharian. Berlakunya sampai jam 5 sore menjelang tutup lokasi. Dan inilah cara memasang hammock. Tarik, Mang! Ternyata gampang loh masangnya. Tinggal diatur aja ketinggiannya, ketinggian yang diinginkan, terus diikat deh yang kenceng. Info juga guys, kalau weekend gini spot pohon untuk masang hammock itu bisa padat loh. Makin siang makin ramai, apalagi kalau ada rombongan gathering, sekolahan, kantoran. Gak semua pohon bisa dipasangi hammock karena jarak antar pohon tidak semua berdekatan. Jadi disaranin kalau hunting spot pohon lebih awal ya. Seperti yang kita lihat bersama, makin siang wisatawan tuh semakin banyak. Ada yang pasang tenda juga selepas jam 9 ya. Area pinus pun semakin padat. Untungnya kami udah mendapatkan spot yang diinginkan. Setelah istirahat sebentar, kami pun melanjutkan perjalanan menuju situs wisata Batu Kudanya. Udah siap guys? Kalau mau tahu, ikutin terus ya perjalanan menuju Batu Kudanya. Hayu! Di awal jalan, kita sudah disuguhi tanjakan dari campground tadi. Jadi kalau saya bilang, ini baru pemanasan ya. Sangat disarankan untuk menggunakan sepatu demi kenyamanan perjalanan kamu. Ada kebun kopi juga di sini. Ini kondisinya jalan setapak berupa tanah dan bebatuan kecil ya guys. Untungnya cuaca lagi bagus. Ini memang musim kemarau ya, jadi tanahnya tidak becek. Ada suara air pegunungan yang mengalir, menemani perjalanan, memanjakan telinga, membuat suasana hati menjadi lebih tenang. Sudah lama juga nih nggak menghirup udara pegunungan. Oh iya,
Jarak tempuh dari pintu masuk campground tadi ke situs Batu Kuda ini sekitar 700 meter ya guys. Gak jauh-jauh amat juga sih. Cuma jalannya itu menanjak, jadi terasa jauh. Lumayan juga sih buat bakar lemak nih. Jangan lupa bawa air minum ya. Walaupun jaraknya gak nyampe 1 km, tapi lumayan menguras keringat. Jangan sampai kamu dehidrasi, karena di atas sana gak ada yang jualan. Nah, kabar baiknya kamu gak perlu khawatir kalau tiba-tiba kebelet, karena di tengah perjalanan ada toilet guys. Kalau di gunung tiba-tiba nemu toilet itu berasa nemu harta karun kan? Bener nggak? Hehe. Sudah semakin dekat, jalannya ini nanjak banget. Oh iya, selain pakai sepatu, disaranin juga kamu pakai celana panjang ya, antisipasi aja. Intinya agar kaki kita lebih terlindungi. Alhamdulillah, perjuangan pertama berhasil. Walau napas ini ngos-ngosan, akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Maklum lah guys, ini jarang olahraga. Pengennya sih setelah ini lemak perut menyusut drastis ya. Dan inilah dia pemirsa, penampakan situs Batu Kuda yang dimaksud. Loh, kok cuma gitu doang? Tidak sedikit pengunjung yang berkomentar seperti itu guys. Mungkin ekspektasinya lebih dari itu ya. Salah satu daya tarik yang membuat pengunjung penasaran adalah cerita misteri dari Batu Kuda ini. Jadi konon Batu Kuda ini adalah wujud dari kuda terbang yang terjatuh saat melintas di atas Gunung Manglayang. Sang kuda pun terperosok dan terjebak cukup lama. Semakin lama, tempat sang kuda terjebak berubah menjadi kubangan. Akhirnya sang kuda semakin terbenam dan tidak mampu meloloskan diri. Ada juga cerita versi lain, tapi intinya sama. Kuda yang berubah menjadi batu. Ya, percaya atau enggak, ya mitosnya seperti itu guys. Oke, coba kita amati ya. Jadi sebetulnya batu ini mirip kepala kuda yang menengadah karena terbenam. Ya, namanya juga mirip, artinya nggak harus 100% kan, tapi boleh dibilang adalah kemiripannya. Ukuran batu, kalau dikira-kira lebarnya 3 meter dan tingginya 5 meter. Kalau usia batunya sendiri, saya nggak dapat infonya. Di bagian bawah batu ada saung yang bisa digunakan untuk istirahat atau rebahan sebentar. Tapi hati-hati ya guys, ntar kebablasan tidur. Adem banget soalnya, saungnya juga bersih, sepertinya memang dirawat. Karena hari semakin siang, kami pun gak lama-lama ada di sini. Yang jelas sih perut udah nagih. Kebayang nih, ada nasi, sambal, jengkol. Ups, hati-hati ya guys, terutama kamu yang bobotnya besar, karena giliran pulang jalannya ternyata lumayan menurun. Cerita lagi nih, tetangga saya pernah tergelincir saat turun pulang. Ya, alon-alon wae lah. Piknikers, pastikan isi full energi kalian ya, karena setelah ini kita akan menjajal lagi satu spot favorit di wisata Batu Kuda ini. Mau tahu kan? Pantengin terus ya videonya. Piknikers, udah siap jalan lagi? Kita akan lanjut mendaki lereng gunung lainnya. Ada satu lagi spot yang bagus, yang sayang banget kalau kita lewatin. Let's go! Emang ada apa sih di sana? Awalnya saya pun nggak ngerti, tapi penasaran juga lihat orang-orang rela mendaki ke lereng gunung yang cukup tinggi.
Sebelum ikutan naik ke atas, coba kita intip deh dengan zoom kamera. Dan ternyata ada tempat semacam deck. Dan sepertinya jadi spot selfie juga ya. Udah kebayang juga nih, curiga view-nya bagus deh di atas sana. Perkiraan jaraknya kurang lebih sama ya, kayak ke situs Batu Kuda tadi. Bedanya sepanjang jalan tidak ada pepohonan dan jalannya lebih menantang. Mungkin idealnya sebelum ke situs Batu kita kesini dulu ya, kalau nggak mau panas-panasan. Hehe. Kita melewati banyak anak tangga, nggak tahu ada berapa anak tangga, nggak ngitung sih. Belum sampai ke atas, tapi kita udah bisa ngeliat pemandangan kota Bandung dari sini. Sampai di sini baru deh saya setuju kenapa orang-orang dengan antusias mau mendaki ke sini. Inilah spot lainnya yang jadi salah satu ikon wisata Batu Kuda. Ada peringatan di sini, kapasitas dek maksimal 10 orang ya. Nah, seperti yang saya perkirakan, ternyata memang benar guys. Dari sini pemandangannya benar-benar menakjubkan. Gak rugi deh capek-capek ke sini. Dari sini kita bisa melihat kota Bandung dan hamparan hutan pinus di bawah itu. Itu adalah campground, tempat di mana kita datang awal tadi. Untuk urusan selfie udah pasti pada auto ya. Apalagi di tempat sekeren ini. Nanti bisa jadi referensi juga kan buat teman-teman, keluarga, dan kerabat yang butuh piknik. Biar pada tahu juga kalau di Bandung ada tempat wisata alam seindah ini. Kalian tinggal share aja video ini via Facebook atau WhatsApp grup kalian. Tentu akan lebih mantap lagi kalau kamu bisa merasakan alam pegunungan ini secara langsung. Kalau ada waktu, cobalah piknik ke Batu Kuda. Satu aja pesan saya, siapkan fisik yang kuat ya guys. Oke piknikers, demikian review piknikku tentang wisata alam Batu Kuda. Gimana? Cukup seru kan? Nantikan cerita piknik lainnya hanya di Piknikku. Ditunggu komentar kalian ya. Salam piknik.